Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Tentunya masih dengan Wira yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Di kesempatan kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Tumbal Mesin Pabrik. Gadis cantik yang ditumbalkan bosnya. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Di pinggir kota yang berdebu, berdiri sebuah pabrik tekstil tua dengan arsitektur megah, dikelilingi pagar besi berkarat dan tembok yang lapuk dimakan usia. Pabrik itu, PT Mekar Tekstil, dulunya adalah kebanggaan kota kecil itu, sumber penghidupan bagi ratusan keluarga. Namun seiring berjalannya waktu, pabrik itu tak hanya dikenal sebagai tempat mencari nafkah, tetapi juga sebagai lokasi berbagai kisah menyeramkan yang membuat bulu kuduk merinding. Di luar jam kerja, ketika suara mesin-mesin telah berhenti dan hiruk-pikuk para pekerja mereda, pabrik itu seperti bernafas sendiri. Orang-orang sekitar sering bercerita tentang suara-suara aneh yang terdengar dari dalam pabrik, seperti jeritan, bisikan, dan langkah kaki yang menggema di lorong-lorongnya. Namun tidak ada yang berani mencari tahu lebih dalam, karena semua tahu tempat itu menyimpan rahasia gelap. Rahasia yang terkait dengan kematian seorang gadis cantik bernama Laras. Laras adalah anak sulung dari keluarga sederhana, dengan ayah yang sakit-sakitan dan ibu yang bekerja sebagai penjahit di rumah. Ia harus mengambil alih peran sebagai pencari nafkah utama begitu lulus SMA. Laras dikenal sebagai gadis yang ceria, selalu tersenyum meski hidupnya tidak mudah. Ia pandai bergaul dan cepat akrab dengan siapa saja. Di pabrik ia disukai banyak orang karena kerajinannya dan sikapnya yang selalu membantu. Setiap pagi Laras datang lebih awal ke pabrik, mengenakan seragam kerja berwarna biru pudar dan membiarkan rambut panjangnya yang hitam tergerai bebas. Ia selalu menjadi yang pertama menyapa teman-temannya, bahkan sebelum mesin-mesin besar mulai berdentum, memecah kesunyian pagi. Namun di balik senyumannya, Laras tahu bahwa pekerjaan ini bukanlah mimpi masa kecilnya. Setiap hari ia berjuang di antara deru mesin dan debu kain, berharap bisa mengumpulkan cukup uang untuk melanjutkan pendidikan, atau setidaknya memperbaiki keadaan keluarganya. Masalah mulai muncul ketika mesin-mesin pabrik yang sudah tua dan jarang dirawat mulai sering mengalami kerusakan. Setiap hari ada saja kejadian yang membuat para pekerja gelisah. Mesin yang tiba-tiba berhenti, kain yang tersangkut, atau bahkan ledakan kecil yang terjadi tanpa peringatan. Laras yang ditempatkan di bagian pengolahan seringkali harus berurusan dengan mesin-mesin berbahaya ini. Namun ia tidak mengeluh. Ia hanya ingin menyelesaikan pekerjaannya dan pulang dengan aman. Meski begitu, Laras mulai merasakan ada yang tidak beres. Kadang-kadang ia merasa seolah-olah mesin-mesin itu memiliki pikiran sendiri, seolah-olah mereka marah atau lapar. Teman-temannya sering bercanda bahwa mesin-mesin tua itu butuh makan, tapi tidak ada yang menyangka bahwa candaan itu akan berubah menjadi kenyataan yang mengerikan. Hari itu, hujan turun deras sejak pagi, menambah kesuraman di pabrik yang sudah muram. Laras bekerja seperti biasa, berdiri di depan mesin penggulung kain besar yang berisik. Mesin itu dikenal suka mogok mendadak, tetapi kali ini mesin itu tampak bekerja dengan normal. Laras yang sedang dalam tugasnya tidak menyadari bahwa hari itu akan menjadi hari terakhirnya di dunia. Dalam satu detik yang mengubah segalanya, mesin besar itu tersendat dan mengeluarkan suara berderak yang memekakan telinga. Laras mencoba menarik diri, namun rambut panjangnya yang tergerai tersangkut pada roda penggulung. Dalam sekejap rambutnya ditarik dengan kekuatan yang mengerikan, menyeret tubuh Laras dengan keras ke dalam mesin. Jeritan Laras menggema di seluruh pabrik, membuat semua orang berhenti bekerja dan menoleh. Beberapa pekerja berlari mendekat, tetapi mereka terlalu terlambat.
Mata mereka terbelalak menyaksikan tubuh Laras tergulung oleh mesin. Darah berceceran dan teriakan horor memenuhi ruangan. Deskripsi mesin yang memakan tubuh Laras begitu mengerikan. Seolah-olah mesin itu hidup dan lapar. Detik-detik terakhir Laras begitu cepat, namun begitu nyata bagi mereka yang menyaksikannya. Wajahnya penuh rasa sakit, tangannya meronta-ronta, berusaha membebaskan diri, namun sia-sia. Setelah mesin akhirnya berhenti, pabrik jatuh dalam keheningan yang mencekam. Semua orang terpaku melihat tubuh Laras yang sudah tidak bernyawa lagi tergeletak di sana, dengan rambutnya yang masih terlilit di roda penggulung. Beberapa pekerja menangis, sementara yang lain berdoa. Tak ada yang tahu harus berbuat apa. Pak Faisal, bos pabrik yang terkenal keras, hanya memandangi tubuh Laras dengan dingin, sebelum akhirnya memerintahkan semua orang untuk kembali bekerja. Kejadian itu tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan para pekerja. Setiap sudut pabrik, setiap deru mesin, dan setiap bayangan yang bergerak seakan membawa jejak tragis Laras. Bagi mereka yang menyaksikan, kecelakaan itu bukanlah sekedar kecelakaan biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap dan jahat yang tersembunyi di balik kejadian itu. Sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan. Pabrik terus beroperasi, tapi bagi mereka yang tahu, suara mesin yang berdentam tidak lagi hanya sekedar tanpa produktivitas. Suara itu seperti jeritan Laras yang masih terperangkap di dalam mesin, menuntut keadilan yang tidak pernah datang. Dan sejak hari itu, mereka tahu bahwa pabrik itu telah berubah menjadi tempat yang dihantui oleh arwah yang tidak tenang. Arwah seorang gadis yang mati sia-sia dalam kebengisan sebuah mesin tua. Di malam hari, saat pabrik sudah sunyi, beberapa pekerja mengaku mendengar suara mesin yang hidup sendiri, seolah-olah sedang bekerja tanpa ada yang mengendalikannya. Lalu terdengar bisikan lirih, tangisan lembut yang memecah kesunyian malam. Bagi mereka yang masih bekerja, pabrik itu tidak lagi hanya sekedar tempat mencari nafkah, tetapi juga menjadi sarang dari sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang tidak akan pernah membiarkan mereka melupakan apa yang telah terjadi pada Laras. Maka, meski pabrik terus berjalan dan mesin-mesin terus berputar, mereka yang tahu kisah Laras tidak akan pernah melihat pabrik itu dengan cara yang sama lagi. Pabrik tekstil tua itu, yang dulunya adalah kebanggaan kota, kini berdiri sebagai monumen dari tragedi dan misteri yang tak pernah terpecahkan. Monumen bagi seorang gadis yang hidupnya direnggut dengan cara yang begitu kejam dan mengerikan. Setelah kematian Laras, suasana pabrik berubah drastis. Para karyawan masih terguncang, dan bayangan tubuh Laras yang tersangkut di mesin masih membekas di benak mereka. Manajemen pabrik segera mengambil tindakan yang jauh dari memuaskan bagi para pekerja. Dalam pertemuan singkat yang diadakan di aula pabrik, Pak Faisal, sang bos pabrik, berdiri di depan para karyawan dengan wajah datar dan nada bicara yang kaku. Kematian Laras adalah kecelakaan kerja. Mesin rusak, dan malangnya Laras berada di tempat yang salah pada waktu yang salah, ujar Pak Faisal tanpa ekspresi, seolah-olah nyawa Laras hanyalah angka di atas kertas. Beberapa karyawan menundukkan kepala, namun ada juga yang saling bertukar pandang penuh arti. Mereka merasa ada yang tidak beres, dan bisikan-bisikan tentang pabrik yang membutuhkan tumbal untuk beroperasi mulai terdengar semakin keras. "Apa ada yang ingin ditanyakan?" tanya Pak Faisal. Suaranya terdengar lebih seperti ancaman daripada undangan untuk berbicara. Seorang karyawan bernama Rudi yang dikenal cukup berani mengangkat tangan. "Pak, apa tidak sebaiknya kita melakukan penyelidikan lebih lanjut? Mesin-mesin itu sudah lama rusak, dan kecelakaan ini bisa saja dihindari kalau ada perawatan rutin." Pak Faisal menatap Rudi dengan tajam, seolah-olah pertanyaan itu adalah penghinaan langsung. "Kamu tahu berapa biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki semua mesin itu, Rudi? Kita sudah melakukan yang terbaik. Ini adalah kecelakaan murni, dan kita harus menerimanya. Sekarang,
kembali bekerja." Desakan Pak Faisal untuk segera melupakan tragedi itu membuat banyak karyawan merasa tidak nyaman. Tapi siapa yang berani melawan? Mereka semua butuh pekerjaan, dan Pak Faisal tahu itu. Pertemuan pun berakhir dengan suasana yang lebih suram daripada sebelumnya. Pak Faisal adalah sosok yang tidak disukai banyak orang, namun dihormati karena ketegasannya. Sejak mengambil alih pabrik dari ayahnya, Pak Faisal telah berhasil meningkatkan keuntungan pabrik dengan memotong biaya di segala lini, termasuk biaya perawatan mesin. Baginya, keuntungan adalah prioritas utama, dan segala hal lain hanya dianggap penghambat. Di balik layar, Pak Faisal bukan hanya sekedar seorang bos yang keras. Ia dikenal sebagai seseorang yang percaya pada hal-hal mistis. Kabar angin beredar di antara para karyawan bahwa Pak Faisal sering berkonsultasi dengan dukun untuk mengamankan operasional pabrik. Bahkan beberapa pekerja pernah melihat Pak Faisal melakukan ritual aneh di ruang belakang pabrik dengan aroma dupa yang menyengat dan suara mantra yang bergema di malam hari. "Kau percaya cerita tumbal itu?" bisik salah satu karyawan, Wati, kepada Sarah, teman kerjanya, ketika mereka sedang beristirahat di sudut pabrik. Sarah mengangguk pelan. "Iya, aku dengar dari pekerja lama. Konon dulu pernah ada kecelakaan serupa sebelum pabrik ini berhasil bangkit lagi. Katanya setelah itu produksi langsung naik." Wati menggelengkan kepala, terlihat ketakutan. "Kalau begitu, kita semua bisa jadi tumbal selanjutnya." Ketidakpuasan karyawan mulai meningkat. Banyak yang merasa tidak aman bekerja di pabrik dengan mesin-mesin yang sering rusak dan tidak pernah diperbaiki dengan benar. Beberapa dari mereka, termasuk Rudi, memutuskan untuk menemui Pak Faisal langsung di kantornya. Pak Faisal sedang duduk di belakang meja kayunya yang besar, dikelilingi oleh tumpukan berkas dan catatan. Wajahnya tampak lelah, namun matanya tetap tajam. Rudi mengetuk pintu dan masuk bersama beberapa rekan kerja. "Ada apa lagi?" Pak Faisal bertanya tanpa mengangkat pandangannya dari berkas yang sedang dibacanya. "Pak, kami ingin bicara soal keselamatan kerja di pabrik ini. Setelah kejadian Laras, kami pikir kita harus serius menangani masalah mesin-mesin yang rusak," kata Rudi dengan nada tegas. Pak Faisal mendongak, menatap Rudi dan rekan-rekannya dengan ekspresi tidak senang. "Sudah aku bilang, mesin itu akan diperbaiki. Tapi sekarang bukan waktunya. Pabrik ini sedang dalam kondisi sulit, dan aku butuh kalian bekerja, bukan mengeluh." "Tapi Pak..." "Tidak ada tapi." Suara Pak Faisal meninggi, membuat semua orang di ruangan itu terdiam. "Kalau kalian tidak suka dengan caraku menjalankan pabrik ini, kalian bisa keluar sekarang. Tidak ada yang memaksa kalian untuk tetap bekerja di sini." Ketegangan memuncak. Rudi mengepalkan tangannya, namun ia tahu tidak ada gunanya melawan. Ia hanya bisa mengangguk dan mundur, diikuti oleh teman-temannya. Pak Faisal menatap mereka pergi dengan tatapan dingin, lalu kembali fokus pada berkas-berkasnya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Di luar kantor, Rudi menghela nafas panjang. "Orang itu gila ya. Dia lebih peduli pada uang daripada nyawa orang." "Lebih baik kita berhati-hati," ujar Sarah pelan. "Kalau benar soal tumbal itu, mungkin kita tidak aman di sini." Desas-desus tentang tumbal semakin kuat di kalangan para pekerja. Ketidakpuasan berubah menjadi ketakutan, dan ketakutan berubah menjadi paranoia. Para karyawan mulai melihat bayangan Laras di setiap sudut pabrik, dan suara-suara aneh semakin sering terdengar, seolah-olah arwah Laras sedang mencari seseorang untuk menggantikannya. Pak Faisal, meski tidak mengakuinya, juga mulai merasa terganggu. Di kantornya ia sering mendengar suara langkah kaki di lorong meski pabrik sudah sepi. Terkadang ia merasa seolah ada yang mengawasinya dari balik bayangan. Namun pria itu menolak untuk percaya bahwa ini adalah akibat dari kematian Laras. Baginya ini hanyalah imajinasi para pekerja yang terlalu berlebihan.
Namun semakin Pak Faisal berusaha menekan ketakutan para pekerja, semakin kuat pula rasa tidak tenang yang melingkupi pabrik. Seolah-olah pabrik itu hidup dan mengamati setiap langkah mereka, mencari siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Ketika malam tiba, pabrik berubah menjadi tempat yang asing dan mengerikan. Para pekerja yang lembur mulai mendengar suara-suara tak terjelaskan. Suara gemuruh mesin yang berputar sendiri, bisikan lembut yang memanggil nama mereka, dan yang paling mengerikan, suara tangisan Laras yang terdengar jelas di antara dentuman mesin. Tidak ada yang berani mencari asal suara-suara itu. Mereka tahu ada sesuatu yang lebih gelap dari sekedar mesin tua yang rusak. Sesuatu yang terus menunggu, mengintai, dan siap mengambil nyawa siapapun yang berani meremehkannya. Dan Pak Faisal, dengan segala kekerasan hatinya, mungkin telah menggali kuburannya sendiri di pabrik yang semakin hari semakin terasa angker. Setelah kematian Laras, suasana di pabrik semakin mencekam. Mesin-mesin yang biasanya berdengung terus-menerus mulai menunjukkan gejala aneh. Suatu malam ketika pabrik hampir sepi, mesin-mesin itu mendadak mati tanpa sebab. Suara denting logam bergema di seluruh ruangan, lalu diikuti dengan sunyi yang aneh. Para karyawan yang masih berada di dalam gudang saling berpandangan, bingung dan ketakutan. "Apalagi ini? Kenapa tiba-tiba mati?" tanya Sarah dengan suara bergetar sambil memegang tangannya yang dingin. Rudi yang mencoba tetap tenang, merogoh senter dari sakunya dan menyinari sekelilingnya. "Tenang saja, mungkin cuma pemadaman listrik biasa." Namun di tengah kegelapan, lampu-lampu pabrik mulai berkedip-kedip, seolah mencoba menyampaikan pesan. Saat cahaya redup, bayangan panjang menyeruak di dinding, tampak seperti sosok seorang gadis dengan rambut panjang. Beberapa karyawan yang melihat bayangan itu langsung berteriak ketakutan. "Itu Laras, dia ada di sini!" teriak seorang pekerja bernama Herman. Suaranya paruh dan tangannya gemetar sambil menunjuk ke arah bayangan. "Jangan omong kosong, itu cuma bayangan," seru Rudi. Meskipun ia sendiri tidak bisa menghilangkan rasa dingin yang menjalar ke tulang belakangnya. Namun dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Tidak hanya kejadian aneh di pabrik, para karyawan mulai dihantui mimpi buruk yang sama. Setiap malam mereka melihat Laras yang menangis di sudut gelap pabrik, Laras yang meratap meminta tolong, atau Laras yang menatap dengan mata penuh amarah dan dendam. Wajahnya yang dulu cantik ini tampak kusut dan mengerikan. Darah mengalir dari luka di kepalanya. Sarah terbangun dengan nafas tersengal-sengal setelah mimpi itu menghampirinya. "Ini sudah ketiga kalinya minggu ini," katanya sambil memegang dadanya yang berdegup kencang. Wati yang tidur satu kamar dengannya mengangguk sambil menyalakan lampu kecil di meja samping tempat tidur. "Aku juga melihatnya, Ti. Dia bilang dia tidak bisa pergi. Dia ingin kita semua tahu apa yang sebenarnya terjadi." "Kamu percaya ini, Wat?" tanya Sarah dengan mata penuh ketakutan. "Aku merasa seolah-olah dia benar-benar ada di sini, seperti ada yang memperhatikan kita." Wati menarik nafas dalam-dalam. "Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pak Faisal tidak akan mendengarkan kita. Dan kita butuh pekerjaan ini." Di sudut lain kota, Rudi juga mengalami hal serupa. Mimpi tentang Laras semakin nyata, bahkan ia bisa mendengar suara mesin berputar dan teriakan Laras yang mengerikan. Ketika terbangun, ia merasa seolah-olah ada tangan dingin yang menyentuh baunya. "Ini tidak benar," gumam Rudi sambil memandang ke jendela kamarnya yang gelap. "Dia butuh kita. Dia ingin kita bicara." Namun ketakutan akan kehilangan pekerjaan membuat mereka terdiam, terperangkap dalam lingkaran teror setan dan ketidakberdayaan. Pak Faisal awalnya menganggap semua cerita itu omong kosong belaka. Baginya ketakutan para karyawan hanya akan mengganggu produktivitas pabrik. Namun seiring waktu, teror itu mulai menghampirinya juga. Ia mulai mendengar suara-suara aneh di kantornya,
Kadangkala berkas-berkas yang ia susun rapi di meja tiba-tiba berantakan begitu saja, seolah ada angin kencang yang menerpa ruangan. Suatu malam, ketika sedang memeriksa laporan keuangan, Pak Faisal mendengar suara tangisan lembut di pojok ruangan. Ia mendongak, namun tidak ada siapa-siapa. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengabaikan hal itu. Namun suara itu semakin keras, seperti ada seseorang yang menangis tepat di telinganya. Sialan, apa ini? Pak Faisal membanting laporan di meja. Ia berdiri dan menyalakan semua lampu di kantornya. Tetapi tetap saja tidak ada apa-apa di sana. Hanya ruangan kosong dengan bayangan gelap yang menari di dinding. Ia menghela nafas panjang dan kembali duduk, mencoba fokus pada pekerjaannya. Namun, suara tangisan itu tidak kunjung berhenti. Semakin lama semakin jelas, terdengar seperti suara Laras yang ia kenal dulu. Pak Faisal mencoba mengabaikannya, namun pada suatu malam, ketika ia kembali bekerja lembur, sesuatu yang lebih nyata terjadi. Ia menemukan kantor berantakan, meja terbalik, berkas-berkas berhambur di lantai, dan di tengah kekacauan itu, ia melihat foto Laras yang telah lama hilang dari arsip pabrik. Foto itu diletakkan tepat di atas meja dengan noda darah di sudut-sudutnya. Pak Faisal terentak mundur, jantungnya berdetak cepat. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang berani masuk ke kantorku? Teriaknya marah. Namun tidak ada jawaban. Ia hanya mendengar suara langkah kaki yang bergema di lorong di luar. Seolah-olah seseorang sedang berlari menjauh. Ketika Pak Faisal mengejarnya, lorong itu kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya suara mesin yang berdengung samar, seolah-olah mengejek keberaniannya. Pak Faisal kembali ke kantornya, berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini semua hanyalah ulah karyawan yang tidak puas. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih mengerikan dari sekedar sabotase. Bayangan Laras yang dulu ia anggap sebagai kecelakaan, kini menghantuinya di setiap sudut pabrik. Dan ia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa arwah Laras mungkin benar-benar menuntut balas. Malam itu, saat Pak Faisal hendak pulang, ia mendengar suara bisikan tepat di belakangnya. Ia berbalik cepat, namun lagi-lagi tidak ada siapa-siapa. Kantor yang tadinya terang kini mendadak gelap, dan lampu mulai berkedip-kedip. Laras, kalau ini permainanmu, berhenti! Teriak Pak Faisal, suaranya bergetar untuk pertama kali. Namun tidak ada jawaban, hanya kegelapan yang semakin menutupinya. Dan di sela-sela suara mesin yang berdengung, Pak Faisal mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah bisikan lembut, namun dingin, terdengar di telinganya. Keadilan harus ditegakkan. Pak Faisal terjatuh di kursinya. Nafasnya terengah-engah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketakutan yang benar-benar nyata. Sesuatu yang lebih dari sekedar kerugian finansial atau ancaman dari karyawan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan, dan itu membuatnya gila. Pak Faisal kini tahu, apa yang ia hadapi bukan sekedar desas-desus atau ketakutan belaka. Ini adalah kenyataan yang tidak bisa ia abaikan lagi, dan ia menyadari bahwa dirinya mungkin adalah target berikutnya dari teror yang datang dari masa lalu. Teror yang datang untuk menuntut balas. Malam demi malam, Pak Faisal merasa hidupnya semakin hancur. Awalnya, penampakan Laras hanya berupa bayangan di sudut-sudut pabrik. Bayangan itu seringkali terlihat sekilas saat ia melintas di lorong pabrik atau duduk di kantor dengan lampu yang berkedip-kedip. Namun seiring waktu, kehadiran Laras semakin nyata dan mengerikan. Pada suatu malam saat Pak Faisal sedang lembur sendirian, ia mendengar suara berbisik di belakangnya. Ia membalikkan badan, dan di sanalah ia melihat Laras. Kali ini bukan hanya bayangan. Laras berdiri di ujung ruangan, wajahnya putih pucat, dengan darah mengalir dari luka di kepala. Rambut panjangnya kusut, sebagian terurai ke depan, menutupi wajahnya. Dan mata yang dulu cerah, kini kosong, menatap langsung ke arah Pak Faisal. Tidak, ini tidak nyata.
Pak Faisal bergumam pada dirinya sendiri. Matanya berusaha menghindari pandangan Laras, namun tubuhnya tidak bisa bergerak, seolah-olah ditarik oleh kekuatan yang tidak terlihat. Laras mulai melangkah mendekat. Langkah kakinya berderit di lantai, seperti bunyi mesin tua. Suara tangis lembut terdengar, membuat udara di ruangan terasa semakin dingin dan berat. Pak Faisal terdesak ke sudut. Tangannya gemetar saat ia meraba-raba meja, mencari sesuatu, apapun, untuk melindungi dirinya. Namun tidak ada yang bisa dilakukan. Laras berhenti tepat di depannya, menatapnya dengan tatapan penuh kebencian dan dendam. Mulutnya bergerak, namun tidak ada suara yang keluar, hanya isyarat kematian yang mengerikan. Pak Faisal ingin berteriak, tetapi suaranya terhenti di tenggorokan, seolah dicekik oleh ketakutannya sendiri. Sejak malam itu, penampakan Laras menjadi semakin sering. Di rumah Pak Faisal melihat Laras berdiri di depan jendela kamarnya. Rambutnya terurai dan matanya menembus kegelapan malam. Di cermin kamar mandi, wajah Laras muncul dengan darah yang menetes, membuat Pak Faisal tersentak mundur dan memecahkan kaca. Dimanapun ia berada, Laras selalu ada, menunggu dan mengawasinya. Pak Faisal mulai kehilangan kendali atas hidupnya. Setiap malam ia tidur dengan lampu menyala, namun tetap tidak bisa lepas dari mimpi buruk. Wajah Laras selalu hadir, membuatnya terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuh. Ia merasa seolah-olah sedang terjebak dalam mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Di siang hari, kondisi Pak Faisal tidak lebih baik. Wajahnya semakin pucat, lingkaran hitam di bawah matanya semakin dalam, dan rambutnya mulai memutih dalam waktu singkat. Karyawan pabrik mulai berbisik-bisik melihat kondisi bos mereka yang semakin memburuk. Beberapa dari mereka merasa puas, menganggap bahwa ini adalah karma atas apa yang terjadi pada Laras. Suatu hari saat rapat dengan manajemen, Pak Faisal tiba-tiba berdiri dan mulai berteriak tanpa alasan. "Kalian semua, jangan berpikir kalian bisa menipuku. Aku tahu, kalian membicarakanku," teriaknya. Matanya liar mencari sesuatu yang tidak terlihat. Para manajer saling berpandangan, bingung dan khawatir. Rapat dibubarkan lebih awal, dan Pak Faisal segera dikawal keluar ruangan, meracau tentang Laras dan arwah yang menghantui. Di malam hari suara Laras semakin jelas di telinganya. Tangisan yang dulu lembut kini berubah menjadi jeritan putus asa yang menusuk telinga Pak Faisal. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat wajah Laras semakin dekat, dengan darah yang mengucur deras. Ia mencoba untuk meminum obat tidur, namun itu hanya membuatnya terjebak lebih dalam mimpi-mimpi buruk yang lebih mengerikan. Pak Faisal mulai berhalusinasi bahkan di siang hari. Ia melihat Laras berjalan di lorong pabrik, tersenyum sinis setiap kali ia mencoba mendekat. Ia merasa seperti dipermainkan, diintai, dan diancam oleh sesuatu yang tidak bisa ia sentuh. Kesehatannya terus menurun. Berat badannya turun drastis, dan Pak Faisal mulai meragukan kewarasannya sendiri. Setiap orang yang berbicara dengannya hanya mendengar omongan tak menentu tentang Laras, darah, dan mesin-mesin yang berputar tanpa kendali. Dalam keputusasaannya, Pak Faisal memutuskan untuk mencari bantuan supranatural. Ia mendatangkan dukun-dukun terkenal dari berbagai pelosok, berharap bahwa satu dari mereka bisa menghentikan teror yang menghantuinya. Setiap dukun yang datang membawa berbagai macam ritual dan jimat, namun tidak ada satupun yang berhasil. Dukun pertama yang didatangkan Pak Faisal membawa dupa dan kemenyan, memohon pada roh Laras untuk pergi dengan damai. Mereka berdoa sepanjang malam, namun ketika fajar tiba, Pak Faisal masih melihat bayangan Laras berdiri di ujung lorong, menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Dukun kedua memasang jimat-jimat di seluruh pabrik, di setiap sudut dan di atas setiap mesin. Namun jimat-jimat itu hilang keesokan harinya, seolah-olah disapu oleh angin yang tidak terlihat. Pak Faisal menemukan jimat-jimat tersebut berceceran di kantornya, bersimbah darah yang muncul entah dari mana. "Ini semua sia-sia!" Pak Faisal berteriak di depan dukun itu. "Kalian semua penipu! Keluar dari sini!"
Namun dukun itu hanya menatap Pak Faisal dengan tatapan kasihan. "Bukan kami yang bisa menolongmu, Pak Faisal. Roh ini butuh keadilan, bukan sekedar ritual. Anda harus menghadapi kesalahan Anda sendiri." Pak Faisal merasa semakin terpojok. Ia memasang lebih banyak jimat, menutup cermin-cermin di rumahnya dengan kain putih, dan bahkan mengganti pintu dan jendela untuk menjaga arwah Laras agar tidak masuk. Namun tidak ada yang berhasil. Suara tangisan Laras semakin jelas, setiap malam semakin mendekat. Laras muncul di mimpinya, di bayangannya, dan kini bahkan di setiap helaan nafasnya. Suatu malam ketika Pak Faisal duduk di meja kerjanya, lelah dan hampir gila, ia mendengar suara pintu kantornya berderit terbuka. Ia mengangkat kepalanya dan melihat Laras berdiri di ambang pintu. Wajahnya masih sama, penuh dengan luka dan darah. Laras berjalan mendekat, dan kali ini Pak Faisal tahu tidak ada tempat untuk lari. Dengan nafas tercekat, Pak Faisal memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi. Namun ketika ia membuka matanya kembali, Laras sudah tepat di depannya. Matanya yang kosong menatap langsung ke dalam jiwa Pak Faisal. Tidak ada yang bisa ia lakukan lagi. Ketakutannya, rasa bersalahnya, dan semua kebohongannya kini berdiri tepat di depannya, menuntut balas atas dosa-dosanya. Dan dalam momen itu, Pak Faisal menyadari satu hal yang mengerikan. Arwah Laras tidak akan pergi sampai ia mendapatkan keadilan yang sebenarnya. Teror yang ia hadapi bukan sekedar penampakan atau gangguan, tetapi sebuah pengingat bahwa ia tidak bisa lari dari masa lalunya. Arwah Laras akan terus mengantuinya dalam setiap bayangan, dalam setiap malam, hingga akhirnya Pak Faisal membayar semua yang telah ia lakukan. Malam itu hujan turun deras, menambah kesan seram di pabrik tua yang sudah lama ditinggalkan sebagian besar karyawan karena rumor hantu Laras. Meski semua orang tahu tentang penampakan dan kejadian aneh yang semakin sering terjadi, Pak Faisal memutuskan untuk menutup semua pintu bagi rasa takutnya. Ia yakin jika ia mampu menghadapi hantu Laras sendirian, teror ini akan berakhir. Dengan langkah berat dan rasa cemas yang menggerogoti, Pak Faisal memasuki pabrik yang gelap. Suara derak petir terdengar dari kejauhan, diiringi kilat yang sesekali menerangi ruangan pabrik yang luas dan dingin. Pak Faisal berjalan menuju kantornya, melewati mesin-mesin besar yang dulu menjadi kebanggaan pabrik. Namun kini, setiap mesin terlihat seperti makhluk hidup yang mengintai, siap menelan apa saja yang mendekat. Pak Faisal tiba di kantornya dan menyalakan lampu, namun hanya beberapa detik kemudian, lampu-lampu itu berkedip dengan cepat sebelum akhirnya padam total. "Sial," gerutu Pak Faisal, mencoba menenangkan dirinya sambil menyalakan senter di ponselnya. Pantulan cahaya senter di dinding-dinding membuat bayangan panjang yang seolah bergerak mengikuti langkahnya. Tiba-tiba suara mesin mulai berderu pelan, semakin lama semakin keras. Pak Faisal terkejut dan berlari keluar dari kantornya, melihat mesin-mesin pabrik yang seharusnya mati kini hidup sendiri. Roda-roda besar berputar dengan kecepatan yang mengerikan. Rantai-rantai bergerak dengan kemerincing yang memekakan telinga, dan percikan api mulai muncul dari mesin yang rusak. Pak Faisal menatap dengan ngeri, mendengar suara-suara jeritan yang datang dari dalam mesin-mesin itu. Seakan-akan ada ribuan jiwa tersiksa di dalamnya. Di tengah hiruk-pikuk suara mesin dan lampu yang berkedip seperti kilat, Pak Faisal merasa pabrik ini telah berubah menjadi neraka. Udara semakin panas, seperti ada api yang membara di seluruh ruangan. Keringat dingin mengalir di pelipisnya saat ia mencoba berlari, tetapi kakinya terasa berat. Suara langkah kakinya sendiri terdengar bergema, seolah-olah ada yang mengikutinya. Kemudian, suara tangisan itu terdengar lagi, namun kali ini lebih jelas, lebih menyakitkan, dan sangat dekat. Pak Faisal berhenti, menahan nafas, matanya liar mencari sumber suara. Tangisan Laras menggema di seluruh pabrik, memenuhi setiap sudut, membuat udara semakin berat dan sulit untuk dihirup. Pak Faisal menoleh ke arah suara, dan di sana, di tengah pabrik, Laras muncul. Sosoknya yang pucat berdiri tegak di antara mesin-mesin yang berputar liar. Wajahnya yang penuh luka terlihat semakin jelas di bawah cahaya lampu yang berkedip-kedip.
Darah mengalir dari kepalanya, menetes ke lantai yang sudah basah oleh keringat dan air hujan. Laras menatap Pak Faisal dengan tatapan penuh dendam. Matanya yang dulu lembut kini kosong dan hitam, seperti menatap ke dalam jurang tanpa dasar. Pak Faisal mundur, punggungnya menghantam dinding dingin pabrik. "Laras, maafkan aku." Suaranya gemetar, hampir tak terdengar di antara suara mesin yang berderu dan jeritan-jeritan yang terus menggema. Aku tidak bermaksud." Pak Faisal berusaha merangkai kata-kata, namun tidak ada yang keluar dari mulutnya selain gumaman yang terputus-putus. Laras hanya diam, tanpa ekspresi. Namun langkahnya terus mendekat. Pak Faisal melihat rambut Laras yang panjang dan kusut terurai, bergerak seakan hidup, seperti ulur yang merayap di udara. Wajah Laras semakin dekat, dan Pak Faisal dapat mencium bau busuk darah yang menguar dari tubuhnya. Ia merasakan dinginnya nafas Laras menusuk sampai ke tulang. "Laras, tolong, aku akan lakukan apapun." Pak Faisal berteriak, air mata mengalir di wajahnya. "Aku akan memperbaiki semuanya, aku mohon." Namun Laras tidak terpengaruh. Suara jeritan semakin keras. Mesin-mesin berputar dengan kecepatan yang tak masuk akal, dan dinding pabrik bergetar seperti akan runtuh. Laras mengangkat tangan, menuju ke arah mesin yang dulu merenggut nyawanya. Pak Faisal merasakan tubuhnya ditarik oleh kekuatan yang tidak terlihat. Ia berusaha melawan, tetapi sekuat apapun ia mencoba, tubuhnya terus bergerak ke arah mesin besar yang kini berputar liar, seakan memiliki kehendak sendiri. Ia bisa melihat kilatan logam dan mendengar derak rantai yang berputar, siap menyambutnya. Dengan suara yang tercekik, Pak Faisal menjerit, "Laras, hentikan, kumohon." Namun Laras hanya tersenyum dingin, senyum yang dipenuhi oleh penderitaan dan dendam. Pak Faisal merasakan dinginnya logam mesin menyentuh kulitnya, dan dalam sekejap ia terseret masuk. Suara jeritan Pak Faisal menggema, bercampur dengan deru mesin yang melahapnya. Keesokan paginya para karyawan yang datang untuk bekerja menemukan pabrik dalam keadaan berantakan. Mesin-mesin mati, lampu-lampu masih berkedip-kedip, dan lantai basah oleh air hujan yang masuk melalui jendela yang terbuka. Saat mereka berjalan lebih jauh ke dalam pabrik, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Tubuh Pak Faisal tergeletak di depan mesin besar. Wajahnya pucat dengan mata terbuka lebar, dipenuhi ketakutan yang begitu dalam. Mesin yang dulu merenggut nyawa Laras kini menjadi saksi bisu kematian bos pabrik yang serakah. Darah Pak Faisal mengalir, membasahi lantai, menciptakan pola yang menyerupai bentuk tangan yang mencakar-cakar, seolah mencoba meraih sesuatu sebelum semuanya berakhir. Para karyawan berlari keluar dengan jeritan. Beberapa di antara mereka menutupi wajah mereka yang penuh dengan air mata dan ketakutan. Mereka tahu teror Laras tidak hanya berhenti pada Pak Faisal. Sosoknya mungkin telah mendapatkan sebagian dari keadilannya, tetapi pabrik ini akan selamanya dihantui oleh bayangan gadis yang telah menjadi tumbal. Tidak ada yang berani mendekati mesin besar itu lagi. Mereka yang masuk ke pabrik selalu merasa diawasi, dan suara mesin yang berputar sendiri menjadi pengingat bahwa arwah Laras masih ada, menunggu dan menjaga. Kisah Laras menjadi legenda yang menyebar cepat, membuat pabrik itu dikenal bukan hanya sebagai tempat kerja, tetapi sebagai tempat di mana arwah seorang gadis muda mencari keadilan yang tidak pernah ia dapatkan semasa hidupnya. Malam-malam di pabrik menjadi saksi bahwa tidak ada yang bisa lepas dari dosa-dosa yang tak terbayar. Arwah Laras dengan wajah penuh darah dan luka terus berkeliaran, menuntut balas atas kejahatan yang menimpanya. Dan mesin-mesin yang berputar sendiri di malam hari bukanlah tanda produktivitas, tetapi tanda bahwa arwah Laras masih mencari mereka yang belum mendapatkan balasannya. Pabrik itu yang dulu megah dan sibuk, kini hanya tinggal kenangan yang penuh dengan ketakutan dan teror yang tak berujung. Kematian Pak Faisal mengejutkan semua orang. Berita tentang kematiannya yang mengenaskan menyebar dengan cepat di antara karyawan dan penduduk setempat. Ketakutan menguasai pabrik itu, menyelimuti setiap sudut dengan aura mencekam. Para karyawan yang dulu berani bekerja hingga larut malam, kini mulai berpikir ulang untuk menginjakan kaki di tempat itu lagi. Selama beberapa minggu berikutnya,
Satu persatu karyawan mengundurkan diri. Mereka yang mencoba bertahan tidak mampu menahan teror yang menghantui pabrik itu setiap malam. Mesin-mesin yang hidup sendiri, suara-suara tangisan Laras yang terdengar seperti ratapan kematian, dan penampakan-penampakan yang muncul tiba-tiba membuat pabrik terasa seperti neraka. Suasana pabrik yang dahulu penuh dengan kesibukan, kini berubah menjadi tempat yang sunyi dan menyeramkan. "Mira, kamu dengar semalam?" bisik seorang karyawan dengan wajah pucat. "Iya, aku dengar. Mesin-mesin itu, mereka hidup sendiri lagi," jawab Mira. Suaranya gemetar. "Aku tidak bisa tidur. Aku melihat bayangannya di lorong. Ini sudah cukup. Aku tidak bisa lagi." Dengan ketakutan yang tidak bisa disembunyikan, Mira dan beberapa rekan kerja lainnya memutuskan untuk berhenti. Mereka tidak ingin menjadi korban berikutnya. Dalam beberapa minggu, pabrik yang dulunya ramai kini hanya dihuni oleh bayangan-bayangan ketakutan. Lantai yang dulu penuh dengan jejak kaki para pekerja kini hanya dipenuhi debu dan sisa-sisa kenangan yang tersisa. Mesin-mesin besar yang menjadi nadi pabrik itu berkarat. Namun anehnya, suara derak besi tua dan getaran mesin masih sering terdengar di malam hari. Dengan semakin sedikitnya karyawan yang tersisa, pabrik akhirnya ditutup. Gerbang pabrik yang dulu terbuka lebar kini terkunci rapat dengan rantai besi berkarat. Namun meski pabrik itu telah ditinggalkan, ceritanya masih hidup. Orang-orang di kota tidak pernah melupakan kejadian yang terjadi di sana. Mereka menghindari tempat itu, bahkan sekedar lewat di dekatnya saja terasa mencekam. Malam hari, pabrik terlihat seperti siluet hitam di bawah langit kelam, dengan jendela-jendela pecah yang menyerupai mata kosong, mengawasi siapapun yang berani mendekat. Angin yang bertiup melalui celah-celah dinding yang retak membuat suara-suara menyeramkan. Tangisan Laras yang terdengar seperti seruan kesakitan dari dimensi lain. Beberapa penduduk mengaku mendengar suara deru mesin yang berputar sendiri, seolah-olah pabrik itu masih hidup dengan sendirinya, terus beroperasi meski tidak ada manusia di dalamnya. "Sumpah, kemarin malam aku dengar suara itu lagi," cerita seorang pria tua di kedai kopi. "Suara mesin besar dan tangisan gadis. Mereka bilang itu Laras. Arwahnya belum tenang. Pabrik itu memang dikutuk." Cerita-cerita berkembang dan pabrik tua itu menjadi legenda di kota. Anak-anak dilarang mendekat dan tidak ada yang berani mencoba menginjakan kaki di sana, bahkan di siang hari. Ada yang mengatakan bahwa di malam hari, jika berdiri cukup dekat, seseorang bisa melihat bayangan Laras melintasi jendela atau merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menusuk tulang. Pabrik itu yang pernah menjadi simbol kemakmuran, kini hanya menjadi bangunan kosong yang dihantui oleh masa lalunya yang kelam. Orang-orang yang melewati pabrik itu sering merasakan ada mata yang mengawasi mereka dari balik jendela-jendela gelap, dan suara-suara samar yang memanggil dari kejauhan. Setiap kali terdengar suara rantai yang berderit atau gemericing logam, orang-orang tahu itu bukan suara biasa. Itu adalah tanda bahwa arwah Laras masih merajai tempat itu. Waktu berlalu, tetapi keadilan bagi Laras tidak pernah benar-benar tercapai. Meski Pak Faisal sudah mendapatkan balasannya, rahasia gelap yang melibatkan kematiannya dan tumbal pabrik tetap terkubur bersama dengan kenangan akan kejayaannya. Laras yang hanya seorang gadis muda yang ingin membantu keluarganya, menjadi korban dari keserakan yang tidak kenal batas. Arwahnya yang tak pernah tenang terus bergentayangan di pabrik itu, menjaga agar rahasia kematiannya tidak dilupakan. Setiap kali mesin-mesin hidup sendiri atau suara tangisan terdengar, itu adalah pengingat bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang tersimpan di balik dinding pabrik tua itu. Sebuah kutukan yang terus mengikat tempat itu, membuat siapapun yang tahu kisah Laras merasa bahwa keadilan sejati belum pernah benar-benar ditegakkan. Pada akhirnya pabrik itu menjadi monumen bisu dari sebuah tragedi yang tidak pernah selesai. Tempat itu bukan sekedar pabrik kosong, itu adalah peringatan. Sebuah peringatan bagi mereka yang berani mengorbankan orang lain demi keserakahan dan ambisi buta. Mesin-mesin yang masih bergerak di malam hari bukanlah tanda kehidupan, tetapi tanda bahwa tempat itu selamanya dikutuk oleh dosa yang tidak terampuni. Tidak ada yang bisa menghapus jejak Laras dari sana. Bayangannya tetap hidup, abadi di dalam kegelapan pabrik yang kini
menjadi rumahnya selamanya. Dan setiap kali hujan turun deras dan angin menderu-deru, pabrik itu bersuara seperti dulu, seakan kembali bekerja, mengingatkan dunia bahwa di sana ada arwah yang terus menuntut keadilan. Mereka yang melewati pabrik itu akan selalu mendengar suara-suara dari masa lalu, menggema dalam kesunyian, dan tahu bahwa Laras belum benar-benar pergi. Ia ada, menunggu, dan terus mengantui, memastikan bahwa dosa-dosa pabrik itu tidak pernah terlupakan. Itulah akhir cerita yang berjudul Tumbal Mesin Pabrik. Gadis cantik ditumbalkan bosnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.